Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Sastia dengan NPM 2114450030. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Teknologi Pendidikan kelas A121 Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta dengan dosen pengampu Bapak Taufik Muhtarom, MPD PhD. Landasan filosofis dari perlunya pengembangan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dapat dilihat dari beberapa perspektif fisiologis yang berbeda. Berikut ada 5 landasan filosofis yang mendasari dari perlunya teknologi pendidikan. Yang pertama, ada namanya prinsip pragmatisme. Filosofi pragmatisme menekankan pada pemahaman bahwa suatu gagasan atau tindakan tergantung pada konsekuensi praktisnya. Dalam konteks pendidikan, penggunaan teknologi dianggap penting karena dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, dan mempersiapkan siswa dan tuntutan dunia modern yang semakin terkoneksi. Yang kedua, ada pandangan progresif. Filosofi pendidikan progresif yang dipelopori oleh tokoh seperti John Dewey menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dan aktif dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat memfasilitasi pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan menyeluruh bagi siswa sehingga mendukung prinsip-prinsip progresif ini. Landasan yang ketiga ada humanisme. Filosofis humanisme dalam pendidikan menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dengan fokus pada pengembangan pribadi yang holistik. Teknologi pendidikan dapat memberikan beragam cara bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan memperluas wawasan mereka melalui sumber daya global. Yang keempat ada landasan konstruktivisme. Perspektif konstruktivis dalam pendidikan menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Teknologi pendidikan dapat berperan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan eksperimen yang mendukung proses konstruktivis ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah landasan kritisme. Filosofis kritisme menekankan pada pentingnya pemikiran kritis, evaluasi kritis, dan analisis sosial dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan ini dengan memberikan akses ke berbagai sumber informasi, memfasilitasi diskusi yang mendalam tentang isu-isu kontemporer, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam dialog global. Setelah mempelajari beberapa filosofis sebelumnya, menurut saya, melalui landasan filosofis ini, teknologi pendidikan dianggap sebagai alat yang penting untuk memperkaya pengalaman belajar, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia modern yang semakin kompleks dan terkoneksi. Berikut ini adalah penjelasan beserta contoh dari landasan sosiologis dan psikologis dari pengembangan teknologi pendidikan. Yang pertama adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis dari pengembangan teknologi pendidikan menyoroti bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi penggunaan dan pengembangan teknologi dalam konteks pendidikan. Beberapa aspek yang dipertimbangkan termasuk aksesibilitas, kesetaraan, dan dampak teknologi terhadap struktur sosial. Contoh dari landasan sosiologis ini adalah yang pertama ada aksesibilitas.
Teknologi pendidikan dapat membantu dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, terutama bagi individu dari daerah terpencil atau kelompok marginal. Contoh yang kedua ada kesenjangan digital. Pengembangan teknologi pendidikan harus mempertimbangkan kesenjangan digital antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi yang beragam. Upaya-upaya seperti ini seperti menyediakan infrastruktur dan pelatihan penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi kesenjangan ini. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dari pengembangan teknologi pendidikan menekankan bagaimana teknologi dapat memengaruhi proses belajar dan pengembangan mental individu. Ini mencakup seperti konsep pembelajaran kognitif, motivasi, dan pengembangan keterampilan. Contoh dari landasan psikologis ini yang pertama ada pembelajaran kognitif. Teknologi pendidikan dapat dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran kognitif dengan menyediakan simulasi, visualisasi, dan interaksi yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak. Yang kedua ada motivasi dan keterlibatan. Berbagai fitur dalam teknologi pendidikan seperti sistem reward atau kemungkinan personalisasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contohnya, dalam penggunaan sistem poin atau penghargaan dalam platform pembelajaran online untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, ada dukungan individualisasi. Teknologi pendidikan dapat dirancang untuk memberikan dukungan individualisasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Misalnya, melalui algoritma pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemajuan dan kebutuhan siswa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang landasan sosiologis dan psikologis ini, pengembangan teknologi pendidikan dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan pendidikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Landasan teoritis dari teori ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi pendidikan dapat memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Berikut adalah penjelasan tentang landasan teoritis dari kedua teori tersebut. Yang pertama kita mulai dari teori ilmu komunikasi. Teori ilmu komunikasi menyelidiki bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan dipahami dalam konteks komunikasi interpersonal, massa, dan teknologi. Beberapa konsep penting dalam teori komunikasi yang relevan dengan pengembangan teknologi pendidikan antara lain. Yang pertama, model komunikasi. Model komunikasi seperti model Shannon-Weaver atau model transaksional memberikan kerangka kerja untuk memahami proses komunikasi antara pengirim atau pembelajar dan penerima atau pengajar dalam konteks pendidikan. Yang kedua, media richness theory. Teori ini mengklasifikasikan media berdasarkan tingkat kekayaan informasi yang mereka sampaikan. Teknologi pendidikan seperti video atau konferensi video online dapat dianggap lebih kaya daripada teks tertulis karena dapat menyampaikan lebih banyak informasi nonverbal. Yang ketiga ada teori kultivasi atau cultivation theory. Teori ini menyelidiki bagaimana media massa, termasuk teknologi pendidikan, dapat membentuk persepsi dan keyakinan individu tentang dunia. Penggunaan teknologi pendidikan dapat memengaruhi pemahaman siswa tentang topik-topik tertentu dan realitas sosial mereka. Penjelasan kedua mengenai teori belajar dan pembelajaran. Teori-teori belajar dan pembelajaran memberikan wawasan tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan
dan keterampilan melalui proses pendidikan. Beberapa teori yang relevan dengan pengembangan teknologi pendidikan termasuk yang pertama ada teori kognitif. Teori-teori seperti konstruktivisme dan pembelajaran berbasis masalah menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Teknologi pendidikan dapat mendukung proses ini dengan menyediakan alat dan sumber daya untuk eksplorasi, keterlibatan aktif, dan konstruksi pengetahuan. Yang kedua, ada teori motivasi. Teori-teori seperti teori harapan atau teori mandiri menyoroti pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat dirancang untuk memperkuat motivasi siswa melalui fitur-fitur seperti umpan balik langsung, tantangan, dan penghargaan. Yang ketiga, ada teori sosial dan kolaboratif. Teori-teori seperti teori pembelajaran sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa baik secara sinkron maupun asinkron melalui fitur-fitur seperti forum online, proyek kolaboratif, atau video konferensi. Dengan memahami landasan teoritis dari ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran, pengembangan teknologi pendidikan dapat lebih terarah dan efektif dalam mendukung progres pendidikan dan pembelajaran. Ini membantu memastikan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya digunakan sebagai alat tambahan, tetapi juga strategis terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.